Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Islam Indonesia atau UII, Mahrus Ali, menyinggung soal tindakan kekerasan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Kamis 22 Desember. Menurut Mahrus, dalam tindakan pidana kekerasan seksual sejatinya harus dibuktikan dengan alat bukti minimal hasil visum. Namun jika dalam proses pembuktian hasil visum tidak dilakukan, bukan berarti tindak pelecehan seksual tidak ada. Ia meminta agar tidak menyimpulkan tidak ada tindak kejahatan apabila korban tidak melakukan visum. Menurut Mahrus, korban pelecehan seksual kerap kali mengalami trauma sehingga enggan melapor. Pemicunya adalah karena rasa takut dan adanya tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini dinilai dari perspektif viktimologi korban kekerasan seksual yang tak punya keberanian melapor. Oleh karenanya, ia menegaskan hasil visum memang menjadi alat bukti paling utama dalam tindak pidana dugaan kekerasan seksual. Namun jika tidak ada bukti visum tersebut bukan berarti tindak kejahatannya menjadi hilang atau tidak ada. Salah satu upaya yang bisa dibuktikan yakni kata ia dengan hasil tes psikologi yang dilakukan terhadap korban. Sementara itu, hal lain diungkapkan oleh ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia atau APSIFOR Reni Kusumawardani. Reni Kusumawardani menjadi saksi ahli untuk terdakwa Ferdy Sambo CS dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember. Dalam wawancara asesmen psikologi, Putri Chandrawati mengakui tindakan kekerasan seksual yang dialaminya itu sebenarnya terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Dalam persidangan, Majelis Hakim menanyakan kepada Reni soal informasi terkait pelecehan seksual di Duren 3 yang diceritakan oleh Putri Chandrawati saat asesmen psikologi. Reni mengatakan saat asesmen, Putri mengaku terpaksa berbohong karena mengikuti skenario yang dibuat oleh suaminya Ferdy Sambo. Kepada Reni, Putri mengaku kasus pelecehan di Duren 3 tidak benar. Putri mengaku takut pada suaminya sehingga menandatangani BAP. Reni menjelaskan namun tangisan secara fisiologis dan emosional Putri berbeda saat menceritakan peristiwa di Magelang. Hakim lalu menanyakan bagaimana pandangan psikologis tentang tangisan Putri Chandrawati tersebut. Reni menjelaskan tangisan itu bisa saja terjadi karena respons Putri Chandrawati yang takut terhadap Ferdy Sambo dan kebohongan yang disembunyikannya. Sedangkan saat berkata jujur, Reni menilai Putri Chandrawati menangis karena kemungkinan ada perasaan trauma. Menurut Reni, tangisan pertama karena takut dengan skenario Ferdy Sambo, sementara tangisan kedua menyatakan adanya perasaan traumatis di Magelang. Yang mulia, dalam pidana namanya circumstances. Jadi keadaan yang menyertai mengapa kemudian pelaku memutuskan kehendak dalam situ senang, kemudian rangkaian peristiwa apa yang mengindikasikan bahwa ada jeda pada diri pelaku dan selama jeda dia masih bisa berpikir secara tenang. Itu namanya circumstances. Maka dalam konteks kasus misalnya, sangat mungkin alat bukti yang bisa menjelaskan adalah keterangan saksi pada saat pelaku memutuskan situasi dalam tenang itu. Di sini pentingnya kemudian menjelaskan motif. Motif apa yang mendasari pelaku ketika dia memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban dalam situs tenang. Kemudian untuk menjelaskan motif, jelas saya tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan itu karena saya adalah hukum pidana. Maka bisa kemudian datangkan ahli. Ahli apa? Pasti bukan ahli pidana. Karena ahli pidana itu tidak pernah belajar tentang ilmu kejiwaan. Padahal kalau kita membaca bukunya Lamintang di situ dijelaskan bahwa Simon mengatakan hal yang paling penting di dalam 38 kondisi kejiwaan. Saat pelaku memutuskan kehendak dalam situs tenang, saat ada jeda, kemudian saat melaksanakan kehendak itu. Maka disinilah pentingnya ahli psikologi dihadirkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.